Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ma tursyidu ilaihi al-ayatul karimah. Utawi iki iku kesimpulan-kesimpulan. Tursyidu yang menunjukkan ilaihi kepada kesimpulan tersebut. Al-ayatul karimah, ayat-ayat yang mulia tentang sumpah. Kesimpulan pertama, al-yaminul laghwu la kaffarata fiha. Sumpah yang tidak disengaja, tidak diniatkan sumpah, sama sekali tidak ada kewajiban denda di dalamnya. Wa innama tajibu, akan tetapi kafarat itu wajib fil yamini al-munaqidah, hanya di dalam sumpah yang diniatkan hati. Kesimpulan kedua, la tasihhul kafaratu bisyam illa indal ajzi anil it'am. Tidaklah sah membayar kafarat dengan sumpah kecuali ketika setelah tidak mampu membayar sumpah dengan membayar kafarat dengan it'am, memberi makan 10 orang miskin, awil kiswah, memberi pakaian 10 orang miskin, awil ilqi, atau memerdekakan budak. Kalau ketiga-tiganya tidak mampu, barulah kafaratnya berupa puasa. Al-khamru wal maisir min akhtaril jaraim. Khamr, judi adalah di antara kejahatan atau penyakit sosial yang paling membahayakan. Di Indonesia disebut pekat, penyakit masyarakat, penyakit sosial yang paling membahayakan. Walihada qurina bil ansab wal azlam. Karena inilah maka khamr dan judi disandingkan dengan mengadu nasib pakai berhala dan dengan menyembah berhala. Musyrik itu dosa besar yang enggak akan diampuni. Saking gedenya penyakit sosial yang berupa minum khamr dan judi, penyebutannya pun disandingkan dengan kemusyrikan. Al-adawah wal baghdha tatawalladani min jarimatai al-khamri wal qimar. Permusuhan, saling membenci, ada geng-gengan, ada geng motor, ono mafia, gelut-gelutan, tawuran antar SMA. Itu awal mulanya karena ada perjudian dan minuman keras. Di negara apa? Amerika Selatan yang mafianya sangat kuat itu, ya. Mesti mafia yang terkait dengan minuman keras atau narkoba, judi di mana-mana. Umat manusia non-muslim pun tahu kalau itu kejahatan. Kalau itu mesti diperangi pemerintah, mereka mesti tahu. Maka untuk melawan kekuatan pemerintah, mereka bikin kekuatan tandingan. Namanya mafia, geng. Geng dengan geng, tawur, adawah, permusuhan. Jadi itu bahaya.
Kami dari kira-kira seminggu yang lalu ngaji di Tulungagung. Setelah ngaji mancing. Tempat mancing saya itu Gus, siapa itu Kiai. Anaknya mondok di pondok yang sangat terkenal. Itu loh dihajar, ada yang hitam sini lembah. Di sekitar godaannya anak di pondok terkenal itu ada geng-gengan juga. Bahaya. Makanya di sini pengawasan harus ketat ya. Khususnya SMP SMA. Ojo sampai ono geng-gengan. Pengurusnya ngerti ya? Sing pembina lah ya. Ada tanda-tanda geng-gengan segera diatasi. Segera dipanggil. Terus modusnya biasanya dimasukkan kamar, pintu dikunci, dihajar. Jadi untuk SMP SMA laki-laki jangan ada penguncian kamar. Kecuali ada pembina di dalamnya. Anak-anak tok kunci di kamar berjam-jam, kamar dikunci. Khawatir nanti terjadi kayak begitu-begitu. Al-qimaru maradun ijtima'iyyun khatir. Judi itu penyakit sosial, penyakit masyarakat, pekat. Khatirun yang sangat berbahaya. Yuhaddimul buyut, menghancurkan rumah tangga. Suami enggak nyambut gai, judi, enggak memberi belanja, judi. Akhirnya terjadi keretakan keluarga, perceraian, broken. Keluarga hancur antara lain karena judi. Wa yukharribul usar, sama, dan merusak keluarga-keluarga. Wa yaqdi 'alal iqtisad, dan sama, merusak ekonomi. Ekonomi keluarga, ekonomi negara hancur karena judi. Pejabatnya judi. Banyak sekali pejabat-pejabat tertangkap KPK itu ternyata uangnya dipakai judi di Makau, di Singapura, di Panama. Ya ekonomi kita hancur. Wong duit bertriliun-triliun mengalir ke luar negeri ya. Menghancurkan ekonomi. Wujubul ibti'ad. Kesimpulan keenam, wajibnya menjauhi angkul lima harramahullah, segala sesuatu yang Allah telah mengharamkannya. Wa khassatan al-kabaira, khususnya dosa-dosa besar. Kal khamri wal maisir, seperti khamr dan judi. Khatimatul bahsi, hikmatut tasyri', utawi iki iku hikmah disyariatkannya masalah sumpah kafarot dan masalah diharamkannya khamr dan judi. Apa hikmah tasyri'nya? Syaddadal maula jalla wa'ala fil ayatil karimati an-nakira ala amril khamri wal maisir. Allah sang pelindung subhanahu wa ta'ala syaddada an-nakira, amat keras menentang ala amril khamri wal maisir, terhadap masalah khamr dan judi. Tasdidan balighon, dengan penentangan yang sangat keras, keras amat.
yusarrifun nufus anhuma ila ghairi audah. Yang mana penentangan sangat keras itu menjauhkan jiwa dari khamr dan maisir ila ghairi audah, tanpa ingin mengulangi lagi. Wa qaranahuma bil ansab wal azlam. Dan Quran menyandingkan khamr judi dengan kemusyrikan, adu nasib pakai berhala dan menyembah berhala. Wa huma min asna'il munkarat. Ansab dan azlam termasuk di antara kemungkaran yang paling keji. Wa akbahil fawahish, dan perbuatan keji yang paling jelek fi nadharil Islam, dalam pandangan Islam. Mengapa Islam begitu keras menentang judi khamr? Liyushira ila ma fil khamri wal maisir min dararin baligh, guna menunjukkan, memberi sinyal terhadap apa yang ada di dalam khamr dan judi. Min dararin baligh, yakni ada mudarat yang sangat mudarat. Wa khuturatin azimah, dan bahaya yang sangat besar. Tuhaddidul ummah, mengancam masa depan bangsa. Wal mujtama, masyarakat. Wa tuqawwidu ta'aimal hayat, dan menggerogoti pilar-pilar kehidupan, sendi-sendi kehidupan. Sendi kehidupan antara lain ekonomi, tergerogoti karena judi dan minum. Sendi kehidupan itu unit-unit keluarga. Unit-unit keluarga buyar, banyak keluarga broken, maka menjadi masyarakat bangsa yang lemah. Ya, itu penyebabnya ya judi dan khamr. Terus membangun SDM, sendi-sendi kehidupan, pendidikan. SDM hancur, enggak menghasilkan kualitas yang tinggi, karena ya rusak oleh khamr dan judi. Sendi kehidupan lagi kesehatan, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Dan nanti stabilitas politik yang amat sangat penting. Siasah. Ini stabilitas politik juga sulit dicapai, banyak geng-geng. Kalau banyak geng-geng, demokrasi sekalipun yang ini menang, programnya itu bukan untuk memajukan bangsa, menghabisi lawan. Menghabisi lawan itu 5 tahun belum tentu berhasil. Ternyata lawan itu juga membangun kekuatan. Pilihan ganti menang, yang ini ganti dihabisi. Nggak akan pernah maju membangun bangsa. Setiap yang menang, programnya menghabisi lawannya. Dan kalau penyakit kayak begitu terjadi di organisasi Islam, kayak NU Muhammadiyah, rusak juga. Siapa yang menang bukan program memajukan organisasi ekonomi, keagamaan, memastikan TPQ se-Indonesia jalan dengan kualitas fasih yang standar, memastikan semua MI Indonesia jalan, memastikan semua diniyah setingkat minimal bisa takrib sama bidayatul hidayah. Enggak sempat Mas mikir ke sana. Memastikan wakaf tersertifikasi semua. Memastikan faskes
fasilitas kesehatan dimiliki NU di setiap kecamatan. Boro-boro mikir ke sana Mas, enggak sempat. Bagi dia yang terpikir, begitu kami menang, program kami menghabisi pesaing, bahkan dianggap musuh. Nah, menghabisi pesaing atau yang dianggap musuh itu juga enggak sulit. Apa juga enggak mudah. Karena mereka juga punya akar. Nah, kalau gitu terus kapan majunya? Itu ada geng-gengan, ada kelompok-kelompok yang diakibatkan antara lain kalau ini mabuk ya. Kalau di pemerintah, di NU, di Muhammadiyah ya mabuk jabatan. Gila hormat. Itu ya itu tadi, hancur sudah. Sendi-sendi stabilitas hancur. Istilah Nabi itu, iyyakum wal hasad. Ini mabuk keserakan, mabuk ambisi, mabuk jabatan. Sampai memusuhi siapapun yang dianggap mengganggu. Dengki namanya. Dengki itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan. Membakar kebaikan-kebaikan, melalap kebaikan-kebaikan. Selama ini kita menerangkan melalap pahala kebaikan. Di akhir kebaikanmu habis, ganjaranmu habis. Karena punya dendam, punya dengki. Tapi di dunia yang habis bukan hanya ganjaranmu. 5 tahun programnya pengurus yang terdahulu. Menata ini, menata manajemen MI, menata manajemen yayasan, jalan semua bagus. Kau habisi, manajer ini bagus, kau ganti bolomu. Komisaris ini bagus-bagus, kau copot, kau ganti bolomu. 5 tahun dibangun, kau hancurkan. Karena dengki. Dengki itu menghabiskan kebaikan. Nyata. Ya, memanage lembaga, organisasi dengan kedengkian like and dislike itu bahaya, mabuk jabatan, gila hormat. Mbah Hashim dawuhnya yang jadi santrinya itu enggak harus pengurus, yang penting yang mau khidmah. Di posisi apapun pokoknya khidmah itu santrinya. Siapa yang berkhidmah ngurusi NU. Bisa pengurus, bisa bukan pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Ngrogoti pilar-pilar kehidupan. Ammal khamru fa innaha tudhibul aqla. Adapun khamr bahayanya, sungguh khamr itu menghilangkan akal. Wa tunhikus sihhah, dan merusak kesehatan. Wa tudayyi'ul mal, menyia-nyiakan harta. Wa mata dhahabal aqlu sya'al ijram, dan kapan-kapan akal telah hilang, maka datanglah kejahatan. Akal hilang ya ngambelengi uang, arek perawan digilir, itu ketika akal hilang, mabuk. Itu. Mbak-mbak dan siapapun yang di pondok dan yang enggak di pondok. Jangan dekat-dekat dengan laki-laki yang enggak baik. Mereka enggak segan-segan, mbak-mbak meskipun jilbaban, meskipun sanawiyah sekalipun, meskipun santri putri sekalipun, wis kumpul karo arek ngono iku, iso-iso ayo minum. Ternyata mabuk. Dalam keadaan mabuk digilir. Hancur.
Ojo cedek-cedek kelompok-kelompok ngono kuwi, ya. Gak sholat, miso-miso, gak sopan, ngombe, wah. Berpartai, berorganisasi, apapun jauhi kelompok-kelompok begitu. Milih ketua sampai milih presiden, jauhi kelompok yang begitu-begitu. Atau presiden yang didukung oleh kelompok yang begitu-begitu. Hancur. Dalmis berkali-kali ikut menangani. Dulu pernah Ning dari Jombang. Datang ke dalam sudah hamil, Mas. Hanya 7 hari sudah melahirkan. Saya ini pusing. Mau tak kabari itu abahnya Kiai. Enggak tak kabari wong anaknya melahirkan. Ya terpaksa kami kabar. Terus kami nyuruh teman santri men-tracking. Kan yang laki-laki sulit dihubungi. Coba di-tracking ketemu tempat kosnya. Parah nih tak marah ya, memang ke sini. Ternyata Gus juga. Pusing. Tak kumpulkan semua dari kedua belah pihak. Ya apa ini, apa dinikahkan? Kalau dinikahkan, ayo kita akadi sekarang. Apa ya? Yang punyainya yang Jombang nangis enggak mau. Enggak mau punya menantu kayak begitu. Terus sepakat untuk menutup malu biar mbak itu dengan babynya tetap di pondok sementara sambil menunggu ada laki-laki yang mau berbaik hati menikahinya dengan perjanjian yang pihak laki-laki tadi membantu susu. Ternyata itu pun enggak begitu dilakukan. Memang salah dari awal. Bahaya. Kalau sudah khomer, judi, mabuk, zina. Kasus kedua itu, orang Lamongan juga anaknya tokoh. Yang laki-laki di UB, anaknya tokoh juga, pusing. Itu sudah sekitar 7 bulan hamil. Dicekoi. Minuman keras. Ya. Mbak-mbak yang masih culun-culun SMP, sampai SMA. Bergaul jangan ngawur. Ya. Ojo ngawur. Berpartai jangan ngawur. Berorganisasi jangan ngawur. Organisasi kumpulan partai kok ono minum-minuman jauhi. Mendukung calon ono minum-minuman jauhi. Rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Wa mata dhahabal aqlu, kapan akal sudah hilang, ja'al ijram. Datanglah kejahatan. Wa kanat al-arbadah, dan terjadilah tindakan ngawur, membabi buta. Emang akal hilang. Wa af'alut taish, dan perbuatan fle. Coba enggak waras. Ayu-ayu. Terus memamerkan sesuatu yang enggak boleh dipamerkan. Dalam keadaan mabuk. Anjani gak waras ya. Wal junun. Perbuatan-perbuatan orang gila. Dulu dalam itu pernah dititipi anak sekitar kelas 5 atau 6 SD. Itu anak terlantar di alun-alun situ. Diambil salah satu ustadzah Mergosono sana. Terus dititipkan dalam sini. Ya, cobalah, ya apa sulitnya ngerawat anak
terlantar. Umur sekitar 11 atau 12, itu posisi hamil. Umur segitu. Namanya juga anak main di alun-alun Mas, di perapatan. Terus ngamen-ngamen kayak begitu. Untungnya entah karena apa pas pulang itu keguguran katanya. Balik lagi pondok, kita rawat, kita sekolahkan sampai tamat MI Sunan Kalijogo sih. Lalu sanawiyah. Bapaknya itu kadang prat-prit parkir nyeberangkan orang lewat di gadang. Nah bapaknya itu entah lewat nikah apa enggak, punya anak itu banyak. Di Blitar punya perempuan, terus punya anak juga, tapi ditinggal enggak dirawat. Di Lumajang punya perempuan, punya anak, ditinggal enggak dirawat. Di Malang termasuk yang itu. Kacau. Kita sekolahkan sanawiyah, sampai bisa sholat, baca Quran, tertib lah kayak umumnya santri. Hilang ucul maneh. Mendidik anak kayak begitu sulit. Sudah bisa ngaji, lancar Quran, ini balik maneh. Emang dunianya kayak begitu. Dan tercipta oleh orang tua yang hari-harinya kayak begitu. Dientas itu sulit. Mumpung durung, mbak-mbak, mas-mas, mau nikah ya jangan sembarang orang kau nikah. Mending nikah orang yang nggak punya masalah. Nggak punya kelainan mental, nggak punya kelainan akidah, nggak punya kelainan jiwa. Nikah yang normal aja. Ya lek zaman wali. Wali nikah mantan balon iso apik, Mas. Mbak jadi wali ini pangeran. Nikah preman iso dadi kiai bojomu. Lek zaman wali. Nah tapi apa sampean iso ndadekne preman terus dadi kiai. Iso sampean sing katut dadi preman. Itu penyakit sosial. Pernah bapaknya ke sini. Ia enggak punya tanggung jawab sama sekali. Dicari bapaknya ketemu, anak sampean dulu di Ki Marzuki. Ke sini delok. Kok ya matur suwun putra kula. Enggak pakai. Wa hasbus sakron alla yufarriqa bainan nafi' wad dhar. Cukuplah bahaya orang mabuk itu, dia tidak bisa lagi membedakan antara yang manfaat dan yang mudarat, yang bahaya. Wala yumayyiz bainal jawahir wal aqdar. Dan orang mabuk tidak mampu memilah antara intan dan kotoran. Wong mabuk mas iso-iso dibuak mas. Telek kucing dipangan. Wong ancen mabuk. Enggak iso bedakne intan karo kotoran. Lifiqdanil akli, karena hilang akal. Wa amal maisir al-qimar fa innahu yufqidul insan al-ihsas wa syu'ur hala insyighalihi bil la'ib. Judi itu membuat manusia kehilangan kepekaan dan rasa. Enggak punya sensitivitas sudah. Bahwa kami punya tanggung jawab bayar SPP anak, kami punya tanggung jawab menafkahi istri. Rasa tanggung jawab, sensitivitas kayak begitu sudah hilang. Halan syighali bilaib. Ketika dia lagi sibuk dengan judi. Seneng mas judi.
lali sholat bareng. Lali sholat itu kadang dianggap biasa. Iki lali bojo, lali belanjani bareng. Hatta la yubaliya bil mal. Sampai dia tidak peduli dengan uangnya, hartanya. Yakhruju min yadihi ila ghairi raj'ah. Di mana uang itu keluar lepas dari tangannya tanpa kembali lagi. Boro-boro dagang modal keluar kembali menjadi keuntungan. Judi, uang lepas nggak akan kembali dan dia nggak terasa senang. Tama'an fi an yanala aksar minhu. Korupsi itu jelek sekali. Tapi ada korupsi sing lebih jelek lagi. Uang korupsinya dipakai judi di luar negeri. Menggarong uang negara, dia juga enggak kaya. Yang kaya negara luar. Itu aman sangat. Korupsi ternyata hasil korupsinya untuk memberikan tanah diwaris anak-anaknya. Ya tetap dosa besar, tapi nanti akhirnya kekayaan itu tetap ada di Indonesia, enggak lari keluar negeri. Nanti ono wis korupsi ku elek, ono sing luweh. Fa idza raja'a khasiran akala qalbahul hasadu. Jika pulang dari judi khasiran dalam keadaan merugi, akala qalbahu al hasadu. Maka dengki dendam menggerogoti hatinya. Mangkel marah dendam dengan lawan judinya. Awas kan. Tak pateni kan, tak carok kan. Ngono Mas. Baru ono carok ning Madura ya. Papat sing gugur sebagai syahid apa sangit itu. Wamtala'at nafsuhu hikdan. Jiwanya, nafsunya penuh dengan dendam. Wa ghaidhan marah ala man salabahul malu. Kepada orang yang telah merebut hartanya. Merampas hartanya. Iku sing menang. Menang hartanya untuk dihambur-hamburkan, minum. Kalah mengancam yang menang. Ya begitu. Warubbama addahu dhalika ila qatli man kana sababan fi khasarati. Bahkan terkadang maybe hal itu menyebabkan dia membunuh orang yang mana orang itu menjadi sebab dia rugi. Au azmin ala qatli nafsih, atau menyebabkan dia berniat berazam bunuh diri. Bitariqil intihar, dengan cara bunuh diri. Gantung ngombe obat tikus, baikon. Wa kam min usratin tahaddamat, betapa banyak keluarga yang hancur. Wa kam min ailatin tasarradat, betapa banyak keluarga besar jadi broken bisa babil kimar karena qimar judi wa asbahat fi dhillin wa faqah, dan jadilah keluarga itu terhina, wafaqatin melarat, jatuh miskin, ngemis jadinya. Saya kadang ketemu anak yang ngemis, gitar di pinggir jalan. Coba ditanya, mamun di Kota Lama. Anak iso bukan? Saya lama di Mergosono kan banyak kenal orang saya. Itu loh kadang mbahnya itu loh orang kaya, wak kaji. Jatuh cucu sudah ngemis. Betapa cepat kekayaan itu habis. Wong kaya jatuh cucu sudah ngemis. Ngeri.
Ba'da an kanat fi izzin wa rafahiyah. Setelah keluarga itu dahulunya mulia, wa rafahiyatin makmur, sejahtera. Wal hawadis allati nasma'uha kulla yaum asdaqus syahid. Peristiwa-peristiwa yang kita dengar lewat medsos, lewat TV, setiap hari itu menjadi saksi yang paling valid, saksi yang paling akurat, alama yajurruhul qimar, terhadap kerusakan-kerusakan yang ditarik, diseret oleh perjudian, disebabkan oleh perjudian. Min wailatin, yakni bahaya. Wanakabat, dan tragedi-tragedi kemanusiaan, alal ashkhas wal usar, yang menimpa pribadi-pribadi juga menimpa keluarga. Insyaallah. Allati buliyat, yang mana itu sama ditimpakan fi ba'di afrodiha pada sebagian individu-individunya biunasin muqamirin, oleh manusia-manusia pejudi. Tak ma yatakhidul muqamirun min wasail khasisah. Taruhlah apa yang diambil oleh para pejudi min wasail khasisah wa aimanin kadzibah, yakni cara-cara hina dan sumpah-sumpah palsu. Yastamiluna fi sabili tahqiqi atmaihim. Yang mana cara-cara hina, cara rendah, sumpah palsu itu mereka gunakan dalam rangka mewujudkan harapan mereka, ingin menang. Wa sadaqallah, maha benar Allah saat Allah berfirman, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan lewat judi itu hanyalah ingin menjerumuskan kamu pada permusuhan, kebencian karena kasus khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan ingin menghalangi kamu untuk zikir. Jak ngaji, jak zikir, jak sholawatan, wis gak gelem. Asik minum dan judi. Wa anis sholat, juga menghalangi kamu untuk sholat. Ayo, berhenti apa enggak? Leren apa orang? Menyudahi apa enggak? Fahal antum muntahun. Nah, hati-hati dengan khamr dan judi, termasuk mabuk. Apa tadi? Mabuk jabatan. Gila duni, ojo nemen-nemen. Al-Fatihah.